melakukan persekutuan bersama. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita supaya kita fokus hanya untuk memuji dan memuliakan namanya. Pada Efesus 2 ayat 8-9 yang berfirman, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi perbuatan Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita tahu bahwa kita itu sesungguhnya itu enggak layak buat menerima dari Yesus yang dia tuh udah mati di kayu salib. Tapi karena oleh kasih karunia-Nya, kita tuh diselamatkan dan dibebaskan. Mari kita sama-sama memulai ibadah pada malam hari ini. Kita pujikan bukti kasih-Mu. Mari kita sama-sama katakan dari awal lagi, darah-Mu dicurahkan. Darah-Mu dicurahkan, menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup. Jadikan aku yang paling berharga, yang paling mulia. Dan bila ku hidup, biar untuk kemuliaan nama-Mu selamanya. Tiada kata yang dapat bersyukur Tuhan, Kau layak aku untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Tiada kata yang dapat diungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan, Kau layak aku untuk terima anugerah
kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Allah yang Maha Baik, terima kasih Tuhan karena kasih setiamu dan darah-Mu yang telah menebus kami bisa dibebaskan Tuhan. Dan pada malam hari ini kami akan memulai persekutuan kami, biarlah persekutuan ini dapat membangun iman kami dan juga dapat memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, lancarkanlah ibadah pada malam hari ini, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berucap syukur, haleluya, amin. Amin. Oke, selamat, ini kayaknya udah malam ya. Selamat malam semuanya. Boleh lambaikan tangan ke atas ya. Oke, selamat malam. Boleh tos kanan kiri, depan belakang. Wes. Tos. Biar semangat, karena di luar kan hujan ya, dingin. Kita mau bersuka cita bersama ya. Iya, tapi nanti kita akan, sepertinya dari depan itu masih ada blok-blokan ya. Blok kanan ini anugerah. Blok kiri? Kalau yang kiri Blok Cimahi. Jadi kalau digabungin anugerah Cimahi. Ya, tapi nanti tenang aja. Kita habis ini kita mau kenalin satu lagu dulu ya, yang menjadi tema kita. Tema kita tuh apa sih? Apa ya? Ada yang udah lihat posternya belum? Ada yang tahu nggak tema hari ini kita apa? Ih, pakai bajunya pink, putih. Berarti apa? Ada yang bisa nanti dikasih hadiah sama sama Pak Pendeta. Apa? Ada yang tahu tema hari ini? Kayaknya Ucok tahu deh. Yang pakai baju merah Imlek. sendiri. Oh, temanya Imlek katanya. Oh. Oh iya benar. Kayaknya salah room deh. Ya, tema kita adalah What is love? is love. Ya, apa itu cinta? Ya. Jadi tema kita itu tentang cinta. Tapi yang dimaksud cinta itu seperti apa gitu ya. Nanti kita akan mendengarkan. Maka dari itu, hari ini kita mau hangatkan hati kita dengan satu pujian ini about love ya. Jadi saya mengundang teman-teman nanti bangkit berdiri dan kita mau nyanyikan ini bersama-sama dengan gerakan. Kalau gerakan LOVE bisa ya? Coba boleh berdiri semuanya teman-teman. Ya biar nggak kedinginan ya, kita hangatkan hati dan juga badan kita. Nanti kalau ada L berarti kita buat L ya. Bisa ya teman-teman ya? Set L. Gimana sih? Oh gini. O. Payung. V. I, kakinya ikutan. Ya. Pokoknya menghadap sesuai dengan kepercayaan masing-masing ya. Boleh ke kanan, boleh ke kiri gitu ya. Sesuai kepercayaan masing-masing. Bisa ya? Jadi kalau ada kata L. Salah kan? O. V. I. Lagi L. O. V. I. L. O. V. I. L. O. V. I. Oh kita akan nyanyikan ya. LOVE, it's about love. Kita tepuk tangan. Woo! Come on now, let's open up the book. Yang bisa sama-sama katakan. Come on now, and take a good long look. And see God has given us all we need to be free. Tunjuk. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about LOVE, love from the Father
It's about life. It's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now. Come on now. Let's open up the book. Come on now. Come on now. And take a good long look. And see, God has given us all we need to be free. Tunjuk, it's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. Lagi. It's about L.O.V.E. From the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Tunjuk, it's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. Lagi, it's about L.O.V.E. love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending love. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Oke, jangan duduk dulu. Jangan duduk dulu. Yang merah boleh? Oke. Nah, karena tadi kita udah melihat ya, ada tadi dari anugerah di sebelah kanan, Cimahi sebelah kiri. Saatnya kita akan games. Ya, jadi gamesnya kita nanti akan nyanyikan bareng-bareng lagu ini lagi. Nanti saya akan kasih tanda, yaitu tanda misalnya 5 orang. Berarti harus mencari orang-orang sebanyak 5. Ya, tapi jangan satu gereja aja, nyampur ya. Harus nyampur ya. Jadi 5 orang, misalnya 3 anugerah boleh, 2 Cimahi gitu ya, nyampur ya. Nanti akan diperiksa. Yang masih satu gereja boleh nanti ke depan. Oke, siap ya. Kalau misalnya 2 orang, berarti harus ada yang dari anugerah, 1 Cimahi, gitu ya. Bisa ya. Jadi harus cepet-cepetan ya. Yang gak punya pasangan nanti ke depan. Ingat ya, yang gak punya pasangan ke depan ya. Oke, pemanasan dulu ya. Kita mau nyanyikan sekali lagi. Nanti tiba-tiba ya, 2 orang cari ya. Siap. C. Come on now. Come on now, yuk. Siap ya. Tepuk tangan. Come on now, let's open up the book. Hey, come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. Tunjuk, it's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L.O.V.E. love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about ever. 3 orang. family. 3 orang. 3 orang, ayo cari 3 orang. 3 orang. 3 orang, 3 orang. Jangan campur sama gerejanya sendiri ya. 3 Harus sama orang. yang gereja lain. 3 orang. 3 orang. 3 Ayo, 3 orang. 3 orang. 3 orang. 3 orang. 3 orang. Yuk. Ada yang gak punya pasangan?
3 orang. Cari. Ya, 3. 3 orang. Ada? Tiga orang ya. Rupanya ada yang kebingungan ya. Ada yang tidak punya pasangan? Ada? Ada yang gak punya pasangan? Yang nggak punya, kasihan. suruh maju kali ya. Sudah ya? Ada yang punya pasangan? Udah punya pasangan semua? Oke, lanjut. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. Lagi, it's about L-O-V-E, from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about you, it's about you, it's about me. 5 orang, 5 orang, 5 orang, 5 orang. From the Father of 5 orang. 5 orang. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Ada yang gak punya pasangan? Cek dulu. 5 orang? 5 orang. Ada yang tidak punya pasangan? Pak Hosea gak punya pasangan? Oh dah. 6 orang, 5 5 orang. orang. Hanya Boleh 5 dicek. orang ya. 5 orang, sudah? Oke. Udah? It's about you, it's about lagi ya. It's about the truth that sets us free. It's Gerak lagi. L-O-V-E, love from the Father up above. Loncat ya. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending love. Tepuk tangan. Oke, jangan bubar. Jangan bubar. Sekarang 5 orang itu harus duduk bersama. Cie. 5 orang harus duduk bersama. Satu jajar ya, satu jajar satu kelompok. Satu kelompok kan 5 orang. Harus duduk bersama. Cie. Harus duduk bersama. Cie. Ada. Sekarang di sebelah kanan berat sebelah ya. Iya, berat sebelah. Kelompok yang belakang. Bagi Ayo dua, boleh bagi dua. boleh Bagi isi dua, yang agak ke sebelah kanan. depan dulu dong. Nah, gitu kan menjadi lebih hangat. Hatinya jadi adem, hangat ya. Itu masih ada yang kosong boleh maju atau yang di belakang boleh menempati yang kosong ya. Oke, dicek. Yang belakang, ayo mengisi yang depan. Nah, kayak gini kan udah nyampur Kak jadinya. Iya, lebih enak ya. Lebih enak dilihat ya. Jadi duduk bersama, Duduk cie. sama, jadi kayak ada blok-blokan gitu. Iya, jadi kan enak kelihatannya pink putih gitu kan. Iya. Yes, betul sekali. Kayak hearts banget gitu.
Tadi di sini putih, di sini pink jadinya. Oke. Nah. Oke, sekarang boleh tos lagi kanan kirinya, siapa tahu belum tahu temennya. Tos kanan Ya, kirinya. sambil kenalan satu sama lain. Iya, kenalan. Tapi kalau ada yang mau minta IG, nomor nanti ya, nanti. Kepanjangan nanti sesinya. Oke. Nah, sekarang teman-teman udah dikasih info ya membawa chocolate. Yes. Membawa apa? Coklat. Salah. Chocolate. Apa? Chocolate. Ulang. Belum bersama-sama. Membawa Membawa apa? Chocolate. Ah, kurang. Nggak nyoklat banget. Jadi bawa apa? Chocolate gitu ya. Bisa ya? Oke. Teman-teman bawa apa? Oh ya, oke. Oke, sekarang boleh dikeluarkan coklatnya. Boleh yang ada di, aduh coklat aku di mana? Boleh ambil dulu. Tapi nggak boleh beli di Alfa dulu ya. Harusnya tadi ya, beli dulu di Iya. Alfamart. Main kecil-kecil aja. Nggak mau cepet-cepet, yang tadi aja. Tik. Oke, udah coklatnya. Coklatnya. Emang kenapa sih Kak sekarang Abang ngapain bawa sih, coklat? Kak, Emang sebenarnya ada kita apa sih tuh? hari ini? Bawa Jadi- coklat itu kita mau ngapain sih? Jadi coklat, kenapa kita bawa coklat? Karena hari ini adalah hari coklat sedunia. Enggak toh. Enggak, Hari apa bercanda-bercanda. Kak hari ini? Sebenarnya kan hari ini tuh kan kita kan lagi temanya What is Love, ya. All about love. About love gitu ya. Kita bisa memberikan suatu yang manis kepada teman-teman sekelompok kita nih yang Tapi tidak dalam rangka apa Kak? dalam rangka apa coba? Apa ya? Apa? Ayo ada yang tahu? Aku mah nggak tahu aku mah nggak tahu asli. Iya aku juga nggak tahu. Aku juga nggak tahu. Aku juga nggak tahu. Kalian tahu nggak sih? Hari ini tuh memperingati hari apa sih? Chocolate Day. Hari Sabtu. Pintar. Bener sih, bener. Hari apa? Jadi hari ini tuh adalah hari Valentine kali ya kak? Valentine. Iya. Hari Valentine. Konon katanya ini hari ini tuh hari kasih sayang. Hari kasih Yes. sayang, betul. Tapi sebenarnya tuh setiap hari ya kasih sayang kita kepada orang-orang kita. Tapi karena kita persekutuannya hari ini, ya, buat meninggalkan yang kesan manis, kita memberikan hal yang manis. Ya. Kepada orang-orang yang manis. Ya, mana manis mukanya, mana manis? Jangan salting ya. Oke, nah hari ini kita mau tukeran. Sebenarnya kalau coklatnya sama kayak gini sebenarnya bukan tukeran, tapi Barter. Barter ya. Iya barter ya Kak. nggak apa-apa kalau dapat coklat yang sama, atau ada temennya misalnya coklatnya lebih minimalis, nggak apa-apa. Minimalis belum tentu nggak enak ya. Enak ya. Yang penting rasanya Manis. manis. Oke, sudah semuanya dikeluarkan coklatnya. Sudah. Gimana? Dia bagaimana sistemnya? Silakan. Bagi coklatnya. Bagi aja di masing-masing kelompok ya. Ya. Apa sih? Tukar-tukar aja. Gini aja. Ya. Gini aja. Kalian kan duduknya sejajar ya, teman-teman ya. Nanti gini ya, kayak Pak apa Oper-operan, namanya? oper-operan. Pak apa sih? Apa sih? Estafet. Ya, estafet. Sampai musiknya berhenti, oke? Nah, Siap ya? bener. Jadi pada waktu musiknya berhenti, itulah Coklat milik kalian. Ngerti ya? Tapi jangan pas waktu musik kalian giniin coklatnya. Karena ngerasa coklatnya kayaknya enak. Jangan gitu ya. Iya. Bisa ya? Oke. Siapin coklatnya, kita akan estafet ke teman sekelompoknya. Siap. Nyanyi lagi ya. Siap ya? Come on now. Come on now. Let's open up the book. Yuk, waktunya. Udah boleh mulai ya, udah boleh mulai. Mulai tukeran. Estafet. And see, God has given us all we need to be free. It's about you, it's
about me. It's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. Yap, up. Sudah? Jangan ada yang Sudah bergerak dapat? lagi. Sudah dapat? Sudah dapat? Coklatnya nggak yang kalian lagi kan? Udah beda kan? Boleh diangkat ke atas coklatnya. Oh, ada yang dapat banyak. Ada yang dapat Sekali lagi. Wih, oke. Silakan diturunkan lagi. Disimpan baik-baik. Siapa tahu coklat itu berarti bagi kalian. Mungkin ada yang gak mau dimakan. Atau difoto dulu nanti boleh ya. Kita simpan dulu. Nanti terakhir ibadah kalian boleh makan. Boleh kenalan lagi sama yang siapa sih? Aku dapetnya dari siapa sih? Iya, kan jadi gitu penasaran ya Kak ya. Iya. Oke, kita simpan. Kita mau lanjutkan ibadah kita. Kita akan kembali bernyanyi. Kita karena hari ini hari kasih sayang, kita harus mengingat kasih yang terbaik di dalam hidup kita. Ingat kasihnya, kasih Yesus Kristus. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diri
yang selalu ada. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Oh kasih Yesus, oh kasih Yesus bagiku. Oh kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, kasih-Mu bebaskanku, kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Oh kasih Yesus, 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 oh kasih Yesus bagiku. Mari kita bersatu dalam doa teman-teman. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih ya Tuhan atas segala kasih-Mu dalam hidup kami, atas pengorbanan-Mu di kayu salib. Melayakan kami ya Tuhan, kami dapat menerima kasih-Mu yang begitu luar biasa. Di hari kasih sayang ini, kami bukan hanya mengingat kasih sayang dari orang-orang di sekitar kami, tapi juga kasih-Mu yang begitu indah dalam hidup kami setiap harinya. Ya Bapak, sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu ya Tuhan. Bukalah hati pikiran kami, agar kami siap, agar kami bisa fokus, agar kami juga bisa membawa pulang apa yang dapat kami belajar bersama-sama pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, Roh-Mu beserta dengan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, kita katakan sama-sama, amin. Oke, shalom teman-teman. Happy Valentine ya. Hari ini siapa yang selain udah dikasih coklat, udah dikasih bunga? Sama siapa kek? Sama bebeknya, ada nggak yang dapat bunga hari ini? Boro-boro lagi katanya siapa? Boro-boro. Selain coklat, biasanya apa lagi sih yang identik sama Valentine tuh? Surat. Oh masih zaman. Masih ada yang terima surat? Gak ada kah ini hari Sabtu jadi gak ketemu gebetan di sekolah, di kerjaan. Libur semua ya hari ini ya? Iya. Kasihan yang jomblo ya udah hari Sabtu, Valentine lagi. Tapi puji Tuhan kita semua ada di sini. Kita bisa merayakan Valentine sama-sama ya antara teman-teman PKMB Cimahi dan teman-teman PKMB Anugerah. Nah pertama-tama aku mau nanya dulu nih, kalau aku sebut kata love, apa yang ada di pikiran teman-teman saat ini? Apa yang kita paling cintai, apa yang kita paling suka, apa yang paling kita ikutin? Aku mau tanya dulu ya.
Ke siapa ya? Yang aku tahu namanya aja ya. Ke Darman. Mana yang namanya Darman? Boleh angkat tangan. Ya, kalau misalnya aku nyebut kata love, sekarang apa yang kamu pikirin? Kasih sayang. Kasih sayang kepada siapa? Jangan kasih bocoran dong. Kasih sayang kepada siapa? Kepada keluarga, karena anak rantau ya, Darman ya. Lagi ya, siapa lagi ya yang aku tahu namanya ya? Steve. Mana sih Steve? Namanya keluar duluan. Oke, kalau misalnya aku nyebut love, apa yang pertama kali muncul dalam kepala kamu? Cinta, nge-translate itu mah ya, Google Translate. Kenapa? Ahai. Ada gitu Steve di sini? Ada ya teman-teman dong, dicintain dong, dikasihi dong. Ya, oke, thank you ya. Nah, siapa di sini? Pertanyaan kedua ya. Tadi udah ya. Pertanyaan kedua adalah siapa di sini yang lagi jatuh cinta? Coba boleh angkat tangan. Siapa di sini yang lagi jatuh cinta? Boleh angkat tangan. Masa cuma dua pria ini doang yang di depan yang lagi jatuh cinta? Nggak ada nih. Harus mengaku. Sedih banget guys, nggak diakuin. Siapa yang lagi jatuh cinta di sini? Om Hervin lagi jatuh cinta tuh. Teman-teman Anugerah lagi nggak ada yang jatuh cinta kah? Lagi kenapa guys, berat kah di bulan kedua 2026 ini? Beneran lagi yang jatuh cinta cuma segitu? Yang aku tanya lagi deh, siapa yang lagi jatuh cinta sama Tuhan malam ini? Wah. Apakah ini jujur di dalam hati? Oke, boleh turun. Oke, kalau ada jatuh cinta biasanya ada lawannya jatuh cinta apa guys? Lawannya jatuh cinta apa? Apa? Bangun cinta kak, karena jatuh bangun. Patah ha? Ada nggak yang malam ini lagi patah hati? Loh kok sama? Tadi udah jatuh cinta patah hati juga ternyata. Ada yang lagi patah hati nggak? Atau ada yang pernah ngerasain patah hati? Diputusin misalnya? Ya sudah kak, aku mengaku aja dalam hati kak, anggap aja gitu lah ya. Nah itu ya, jadi cinta itu ternyata selain bisa ngebuat rasa yang berdebar-debar, selain bisa ngebuat excited, selain juga bisa ngebuat kita seneng, ternyata cinta juga bisa ngebuat kita sakit, ternyata cinta juga bisa ngebuat kita patah hati. Nah, kita mau belajar ya sama-sama hari ini. Aku bukan expert di percintaan, tapi kita mau belajar sama-sama ya. Yang pertama, makna cinta ya. Karena aku alumni sastra Inggris ya. Jadi ini aku ambil ada dua kamus kesayangan ya. Yang pertama dari kamus Oxford. Cinta itu apa sih? Cinta itu a very strong feeling of liking and caring of somebody or something. Jadi kata si kamus Oxford ini, cinta itu adalah sebuah perasaan yang sangat kuat, yaitu juga yang ketika menyukai, peduli kepada seseorang atau sesuatu. Nah, kalau menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cinta itu adalah aspek emosional yang mendalam, mulai dari kekaguman, rasa memiliki, hingga kerinduan dan kekhawatiran terhadap objek yang dicintai. Jadi kalau misalnya kalian khawatir nih, aduh kok si ini gak ngebales-bales chat aku ya, udah 5 menit, udah 10 menit. Nah bisa jadi ini tanda-tanda dari cinta gitu ya. Atau misalnya ada yang di sini suka sepak bola. Biasanya cowok-cowok suka sepak bola ya. Ada di sini suka sepak bola? Ya. Wah langsung MU gitu ya. Tapi kan menang terus ya MU sekarang ya. Ya misalnya kalau misalnya MU lagi musim kalah, biasanya kalian khawatir ya. Nah itu berarti kalian cinta benar-benar ya. Tuh. Nah tapi ternyata makna cinta yang mana sih yang benar kak? Di bahasa Indonesia itu ada beberapa frase yang kita sering dengar. Coba ya nanti artinya apa boleh sebutin bareng-bareng ya. Di bahasa Indonesia ini yang paling terkenal ternyata waktu aku cari.
Cinta mati, apa artinya cinta mati? Cintanya mati, enggak dong. Cinta mati, kalau ada yang tahu lagu itu ya, lawas banget tuh. Ada yang tahu lagu itu? Cinta mati apa artinya? Cinta bet, cina ya. Cinta mati, I love you till I die gitu ya, cinta mati. Yang kedua ada budak cinta, apa budak cinta? Itu mah singkatannya. Pengertiannya budak cinta. Ketika disuruh apa aja mau, beb jemput dong. Mau hujan melanda, petir menyambar, banjir menggenang, tetap jemput. Mau pulangnya juga gak ada bentukannya, tetap ku jemput. Mau gak ada duit juga gas gitu ya. Itu bucin, melakukan apa aja tanpa logika, budak cinta. Yang ketiga, cinta uang. Siapa di sini yang suka uang? Aku pun suka. Cinta uang apa? Mendewakan uang lebih dari segalanya. Ya, salah satu yang cinta uang adalah koruptor. Ya, membolehkan segala sesuatu demi mendapatkan uang. Yang keempat, cinta monyet. Apa cinta monyet? Cinta binatang. Pecinta monyet kak. Ada di sini yang masih remaja, SMP, SMA? Ada? Boleh ngaku? Ini 20 tahun yang lalu SMP, SMA-nya. Ada? Sebelum kerajaan Majapahit menyerang SMP, SMA-nya. Ada? Nah, cinta monyet ini biasa sebutan untuk yang lagi kasmaran ketika usia SMP, SMA. Ya, itu silakan nikmati ya ketika lagi masih remaja gitu. Yang terakhir ada mabuk cinta. Apa mabuk cinta? Cinta apa? Ada yang pernah mabuk? Ada, aku hanya mendengar suaranya. Ada, aku akan pura-pura tidak melihat siapa yang menjawab itu. Gimana rasanya mabuk? Pusing. Wah kok banyak ternyata. Wah pengakuan. Om Hervin, bahwa saya boleh. Apa rasanya mabuk guys? Pusing. Ini rasanya kayak kalian lagi pakai Stella jeruk di mobil ya. Pusing, muntah. Enggak. Mabuk cinta artinya iya benar pusing. Kalian pusing memikirkan cinta. Jadi apapun yang kalian pikirkan hanya cinta. Yang lain tidak dipikirin. Yang penting bebek aku duluan. Ya. Ada yang gitu? Beb udah makan belum? Padahal dianya sendiri puasa, makan promah gitu ya. Selanjutnya, nah ini di bahasa Inggris. 5 ini yang paling terkenal. Love at first sight. Ada yang tahu artinya apa? Yes, cinta pada pandangan pertama. Ada yang pernah jatuh cinta pada pandangan pertama? Tadi habis bagi coklat, inilah jodohku. Ada gak kalian guys? Sepertinya dia taat akan Tuhan, habis bagi coklat. Sepertinya inilah jodohku. Ada? Gak ada ya. Ini love at first sight. Yang kedua falling in love, jatuh cinta ya. Yang ketiga, nah ini yang anak-anak sekarang sering pakai nih. Love language. Ada yang tahu love language apa? Bahasa cinta. Itu cuma ditranslate doang ya. Ada berapa love language? Ada berapa? Ada berapa Mel? 5. Love language kamu apa Mel? Gak tahu. Love language Kak Priska apa? Apa? Love language-nya? Gak tahu ya. Semuanya 5-5-nya pengen. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu ya, love language itu bahasa anak-anak sekarang. Biasanya aku tuh orangnya tuh lebih suka digimanain sih ketika jatuh cinta. Ada yang pertama receiving gifts. Artinya kalian lebih suka ketika dikasih kado. Gitu ya. Yang kedua ada quality time. Nah, kalian lebih suka menghabiskan waktu dengan pasangan kalian gitu ya. Tuh. Yang ketiga tuh ada apa? Physical touch. Pengennya kemana-mana gandengan kayak orang mau nyebrang ya. Gandengan, pokoknya pengennya peluk. Kalau misalnya udah dipegang, dipeluk, berbunga-bunga ya enggak Jess? Kayak di drakor-drakor gitu ya. Pengennya yang kayak gitu, itu physical touch. Terus ada
apalagi ya, words of affirmation. Itu artinya kita lebih suka dipuji. Kamu cantik deh hari ini, kamu ganteng deh hari ini, gitu ya. Kayak Ben keren banget hari ini. Gitu. Ya Mima, your look so beautiful today. Nah, sukanya kayak gitu-gitu tuh. Ya. Itu adalah beberapa love language, gitu ya. Kalian lebih sukanya cara dicintainya yang mana? Ya. Terus ada unrequited love. Ada yang pernah dengar ini apa? Unrequited love ini adalah cinta bertepuk sebelah kaki, enggak dong, sebelah tangan ya. Ini ya, cinta bertepuk sebelah tangan. Ada yang pernah ngerasain ini? Bang Rahman. Semuanya wes si Kak Rahman. Cinta bertepuk sebelah tangan. Ya. Mungkin kalian ada yang suka idol, K-pop, J-pop, apapun itu. Kak, idol aku aja nggak tahu aku hidup gitu ya mungkin ya. Nah ini unrequited love. Yang terakhir ada self love. Tahu lah ya ini pasti ya. Self love ya, cinta kepada diri sendiri. Nah jadi cinta yang mana Kak? Yang benar itu apakah di antara 10 ini? Ini adalah cinta-cinta yang sering kita dengar gitu ya, kata-kata cinta. Daripada kita nebak-nebak, kita langsung nanya aja ya sama sumbernya. Sumber kebenaran yaitu firman Tuhan. Kita mau baca sama-sama dari Injil Matius 22 ayat 37. 37. 3, 4. Nah, ya, perhatiin kata-kata ini. Gak ada di sini kata-kata kasihilah Tuhanmu ketika kamu lagi mood. Kasihilah Tuhanmu ketika kamu lagi ngerasa seneng aja. Gak ada ya kata-kata di sini ya. Gak ada. Karena di sini adanya Tuhan ingin kita mengasihinya dengan apa? Segenap hati, jiwa, akal budi. Artinya seluruh hidup kita, seluruh pikiran kita itu harus memuliakan nama Tuhan. Ya. Itulah cinta menurut Tuhan Yesus yang betul. Ya. Jadi cinta itu bukan sesuatu yang tergantung mood. Hari ini sayang sama Tuhan, besok enggak males Tuhan soalnya dia enggak balik nyapa aku ketika aku nyapa dia. Enggak Tuhan aku males ke gereja dulu karena aku tugas besok sama temen yang menyebalkan. Enggak Tuhan aku enggak mau dulu ke gereja, males karena lagi banyak masalah. Enggak ya, enggak ada kata-kata itu ya. Jadi cinta itu bukan cuma dirasakan, tapi harus dialami. Bukan cuma diucapkan, tapi juga harus dilakukan. Kita nggak bisa bilang cinta Tuhan, tapi nggak melakukannya. Apa bukti tahu kalau misalnya kita dicintai sama orang tua kita? Ada di sini yang lagi kuliah? Dibiayain oleh siapa? Oleh orang tua atau mungkin ada yang bekerja beberapa ya. Ada di sini yang masih sekolah? Dibiayain oleh papa mama. Itu adalah salah satu dari sekian banyak bukti cinta yang kita terima. Itu baru orang tua. Belum kalau kita nyebut dari teman, dari saudara, apalagi dari Tuhan. Nah, sebelum lanjut, kita mau lihat dulu nih. Ada 4 macam kasih yang Alkitab ajarin buat kita. Ya, nah, ini dia 4 macam kasih. Ada, nah ini nama PAUD kita ya. PAUD kita diambil dari sini ya, PAUDnya GBI Cimahi itu adalah agape ya. Jadi agape ini kasih Allah kepada manusia. Ada yang hafal Yohanes 3 ayat 16? Boleh sama-sama? 3, 4. Karena hebat, udah hafal ayat ini ya. Nah itu adalah bukti kasih terbesar ya, kasih Allah kepada kita. Ketika kita nggak layak, ketika kita melakukan banyak dosa, ketika kita masih saat teduhnya bolong-bolong, doanya cuma doa makan gitu ya. Tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Yang kedua ada filia. Nah ini ya,
Filia itu kasih persaudaraan. Contohnya, ketika ada teman yang sakit, kalian jenguk, kalian doakan. Ya. Ketika ada teman yang nggak datang sekolah minggu, bisa ya di calling, kamu kemana? Kok hari ini nggak datang? Gitu ya, itu bisa. Atau misalnya yang lagi lomba, gimana kemarin perlombaannya? Congrats ya. Atau yang wisuda, congratulation ya, biasanya gitu ya. Nah itu salah satu contoh filia. Yang ketiga ada storge. Storge ini kasih keluarga ya, orang tua kepada anaknya. Yang tadi ya contohnya ya, kita bisa hidup hari ini salah satunya dibiayain kebutuhannya oleh orang tua. Dan yang terakhir, eros. Ya ini adalah kasih terhadap lawan jenis. Semuanya di sini sukanya sama lawan jenis kan guys? Kalau enggak ini aku salah ketik ini. Semuanya sama lawan jenis kan ya, sukanya ya? Ya dong, supaya aku tidak typo di sini. Ya kan, suka terhadap yang beda gender gitu ya. Yang cewek suka sama yang cowok, cowok suka sama yang cewek. Nah ini adalah keempat macam kasih. Kalau misalnya kita belum benar-benar memahami kasih Allah terhadap hidup kita masih belum sadar apa sih kasih Allah terhadap hidup kita nggak akan bisa melakukan yang ketiga ini dengan benar. Kita nggak akan bisa melakukan ketiga ini dengan benar. Contohnya apa Kak? Kalau kasih-kasih ini tidak didasari oleh kasih Tuhan, filia, kasih kepada teman akan menghasilkan pertemanan yang toksik. Ya bahasanya ya. Yang toksik, yang gak sehat. Ketika teman ngajak hal yang gak baik, jadinya ikut. Ketika teman ngajak hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, akhirnya ikut. Contoh hal-hal buruk yang tidak perlu aku sebutkan semuanya ya, pasti tahu ya. Entah diajak mabok lah, diajak narkoba lah, diajak apalah gitu ya. Dengan alasan kita kan friend. Nah itu adalah kasih yang tidak didasari firman Tuhan. Contohnya kayak gitu. Jadinya menghasilkan pertemanan yang toksik. Karena gak enakan. Yang kedua, storge. Kalau misalnya kasih storge tidak dilandasi dengan kasih Tuhan, orang tua akan memberikan ekspektasi yang besar kepada anaknya. Ya, jadi karena kamu udah dibesarin selama 20 tahun, kamu harus nurutin kata-kata mama. Karena kamu harus nikah sama si A, pokoknya mama udah jodohin. Kamu harus nikah sama si B, pokoknya mama udah jodohin. Atau juga misalnya kasihnya salah, jadinya masukin, contohnya ada teman aku masuk ke salah satu instansi, nyuap jadinya orang tuanya. Nah itu kan kasih yang tidak betul ya jadinya ya. Jadinya dia selama belajar juga tidak sungguh-sungguh. Gitu. Nah, itu kasih yang salah, tidak didasari dengan firman Tuhan. Yang terakhir eros, tentu aja ya kita udah tahu ya. Kalau eros ini tidak betul, jadinya toxic relationship. Jadi posesif, bukan lagi cinta. Kamu kemana tadi? Aku chat kamu jam 10 tapi kamu jam 10 lebih 2. Kemana? Kamu makan apa hari ini? Kamu itu posting sama siapa? Jadinya posesif kasihnya. Ya. Padahal harusnya kasih itu membebaskan. Jadinya apa kalau nggak didasari firman Tuhan? Cintanya berubah. Cintanya jadi penuh syarat. Cintanya jadi menyakitkan. Banyak yang bilang ada juga cinta itu sakit, mencinta itu sakit, nggak usah lah gitu ya. Padahal yang salah itu bukan cintanya. Yang salah itu fondasinya. Kalau belum dipenuhi kasih Tuhan, benar-benar kita bakal cari kasih dari orang lain. Kalau kita belum merasa benar-benar dikasihi Tuhan, bakal ada ruang yang kosong di hati kita bakal cari-cari dari manusia. Padahal manusia bisa membuat kita kecewa, padahal manusia bisa membuat kita terluka. Karena kita nyari dari manusia, bukan dari Tuhan. Ya, ada yang tahu ya soal ini ya? Ada yang tahu ya? Ini viral sebulan ke belakang kayak isi FYP aku ini semua. Ada yang tahu ya? Ada yang baca? Angkat tangan, yang tahu? Angkat tangan yang tahu? Ya, berarti kita membaca hal yang sama.
Ya, Broken Strings. Ini adalah satu kisah dari satu artis. Dia tumbuh di keluarga yang kelihatannya harmonis. Dia tumbuh di keluarga yang kelihatannya takut akan Tuhan. Tapi ternyata sayangnya dia jatuh ke tangan lelaki yang salah. Ya, dia mencari cinta yang lain. Baca ya kisahnya ya, boleh ya. Judul bukunya ini, tapi aku juga nggak baca sepenuhnya. Lihat aja di TikTok atau di IG, banyak kok yang udah bahas ini ya. Itu ketika cintanya kita cari-cari dari orang lain. Cintanya jadi posesif. Tahu kata ini ya? Tahu ya? Love bombing. Aku yakin teman-teman yang 20-an atau 30-an juga pasti tahu. Ya, love bombing. Love bombing ini adalah ketika seseorang tuh pada awalnya menunjukkan cintanya besar. Jadi baru jadian langsung dikasih A, dikasih B, dikasih C, diperhatiin apa segala macam. Tapi habis itu dia menghilang, dia menyakiti. Nah, itu yang dialami juga oleh si penulis buku ini. Jangan sampai kita termakan rayuan ini ya, love bombing. Namanya juga bom. Bom itu kan bisa meledak sewaktu-waktu. Sama seperti emosi manusia, nggak stabil. Nah, kita mau belajar 3 hal malam ini. Setelah kita belajar sama-sama cinta itu apa, kasih Tuhan itu seperti apa, harusnya ini pertanyaannya ya. Do we truly love Jesus? Sekarang ke kita nih. Apakah kita selama ini udah benar-benar mencintai, mengasihi Tuhan Yesus? Coba ya, aku gak akan tanya satu-satu, tapi ini refleksi diri aja ya. Pertanyaan pertama, dasar cinta kita kepada Tuhan itu harus seberapa benar, bukan cuma besar. Dasar cinta kita ke Tuhan itu udah seberapa benar sih? Makanya tadi kita baca ayat ini. Ya. Apakah kita sudah mencintai Tuhan dengan segenap hati, atau segenap jiwa doang, atau segenap akal budi doang? Kalau kita mengasihi Tuhan tanpa akal budi, kita bisa tersesat ke hal-hal yang misalnya orang A menafsirkan sesuatu, oh iya benar ini kata firman Tuhan. Ya. Kalau misalnya kita hanya mengandalkan Tuhan segenap akal budi tanpa hati dan jiwa, jadinya ateis ya. Tuh. Ini kita harus refleksiin dulu. Kita dasar cintanya ke Tuhan, Tuhan cinta aku besar. Apakah cukup segitu? Tapi juga harus benar. Kalau misalnya kita belum bisa melakukan ini dengan baik, dengan betul, kita nggak akan bisa melakukan ini guys. Kita nggak akan bisa melakukan ini kalau kita nggak melakukan ini dulu. Ya. Coba aku mau dengar teman-teman yang cewek. Boleh ya baca sama-sama ya. 3, 4. Dan nah itu ya, tuh. Jadi jangan dibalik ya. Nih, yang pertama tuh harus ini dulu, baru ini. Tuh ya. Ya kok aku mengasihi orang itu, tapi kita gak mengasihi Tuhan. Nih jadi dibalik, gak boleh ya, gak boleh. Sering kita jadi orang baik kalau dibalik ya. Kalau sering kita jadi orang baik, ketika kebaikan kita gak dibalas jadinya kecewa. Ketika kita mengasihi tapi gak dikasihi balik, kita kecewa. Karena apa? Dasarnya tidak kuat. Jadinya apa? Pelayanan ingin dipandang. Ketika nggak dipuji, aku nggak ada yang muji. Padahal kemarin udah effort. Misalnya latihan yang lama tuh apa? Natal. Kok nggak ada yang muji aku ya? Padahal tahun lalu ada yang muji. Nah itu sebuah tanda tanya ya. Apakah kita udah benar dasar cintanya kepada Tuhan? Poin yang kedua, nah ini, kita fokus cari pembenaran atau kebenaran. Ya. Kalau kita fokus cari justifikasi ya bahasanya ya, cari kebenaran diri sendiri, kita akan mudah baper dalam pelayanan, dalam kehidupan sosial, karena kita cari pembenaran di dalam Tuhan.
Harusnya orang Kristen tuh gini, kenapa dia gitu? Nah, jadinya baper tuh. Terus yang kedua, kita jadi gak bertumbuh di dalam Tuhan. Hidupnya stuck. Firman Tuhan cuma masuk kuping kanan, kuping kiri. Apalagi kalau misalnya ke gereja, khotbah, pendeta, atau diakon atau siapapun main HP. Apa yang masuk? Ada gak di sini yang lagi main HP? Boleh senggol kanan kirinya ya, diingetin ya. Elah guys, kita ke gereja mendengar khotbah paling berapa lama sih gitu ya. Silakan fokuskan diri. Kalau enggak ini ya, kita enggak bertumbuh, enggak ada buktinya. Gitu ya. Nah ini yang sering terjadi. Mengartikan firman Tuhan menurut kehendak kita. Ini yang bahaya. Banyak kasus-kasus di sosmed, orang itu mengartikan firman Tuhan menurut kehendaknya sendiri. Beberapa minggu yang lalu kita kelas remaja ngebahas ini ya Mbak Ika ya. Ada video orang ngomong, kasihilah musuhmu. Tapi videonya dia lagi megang alkohol. Alkohol kan musuhmu, jadi kita harus mengasihi alkohol. Itu hal-hal yang bahaya ya. Mungkin beberapa tahu videonya itu yang aku maksud siapa. Atau juga ada, jangan menghakimi, ada ayat jangan menghakimi. Jadi aku gak mau ditegur. Padahal misalnya nyanyinya fales, main gitarnya meletot-meletot gitu ya. Atau misalnya ngajak jemaatnya nyanyi, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, masih gitu. Ditegur, minggu depan bisa lebih baik lagi ya. Baper marah, kan harusnya gak boleh menghakimi, kata firman Tuhan gak boleh. Nah itu salah satu contoh mengartikan firman Tuhan menurut kehendak kita. Kita gak mau mendengar masukan, kita gak mau jadi lebih baik. Padahal apa? Baca sama-sama yang cowok. 2 Timotius 3 ayat 16, 3, 4. Itu ya, padahal firman Tuhan udah bilang, untuk memperbaiki kelakuan, ya, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi makanya kita nggak boleh nyomot-nyomot asal firman Tuhan. Ada di sini yang pernah ngeposting pacarnya, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Ada yang aku yang senyum-senyum kayaknya pernah ini. Ada yang pernah, padahal konteksnya bukan itu ya. Ini ya, hati-hati ya, jangan main comot-comot ayat lalu ditafsirkan sendiri. Poin yang terakhir dalam malam hari ini adalah, nah ini ya, cinta itu butuh bukti. Cinta itu butuh bukti. I love you, buktinya apa? Aku selama ini gak tahu kalau kamu cinta aku. Iya kok aku cinta kamu, iya kok aku cinta Tuhan. Tadi kita udah nyanyi ya, puji-pujian ya. Itu adalah salah satu bentuk kita mengasihi Tuhan. Kita memuji nama Tuhan. Ya. Aku cinta sama Tuhan selama ini. Bahkan ada mungkin beberapa mengatakan kayak gini. Ada? Pernah dengar kata-kata ini? Yang penting kan Tuhan melihat hati. Aku pelayanan mah gak apa-apa jelek, yang penting Tuhan kan melihat hati. Jangan ngejudge aku lah, kan Tuhan melihat hati aku. Tapi yang hatinya menuju ke Tuhan, dia akan hatinya ingin juga mempelajari kebenaran. Yang penting hatinya dulu lah Kak, gitu ya. Pokoknya aku udah melayani Tuhan, Tuhan lebih tahu hati aku dibanding Pak Pendeta, dibanding kakak-kakak pembimbing, dibanding guru-guru sekolah minggu. Pengakuan tanpa tindakan itu iya benar ya. Tuh bullshit ya guys ya, bahasa anak muda ya. Ya. Itu ya. Iman tanpa perbuatan mati. Ya, firman Tuhan aja udah bilang. Gitu ya. Jadi kita harus benar-benar membuktikan cinta kita kepada Tuhan. Gak apa-apa Kak, aku ke gereja, Tuhan kan ngelihat hati. Pakai sendal jepit swallow gitu ya. Celana segini robek-robek. Adakah kita kalau ke kondangan pakai baju seperti itu demi kambing guling dan dimsum dan yang lain-lain?
Kita pakai baju kayak gitu ada? Adakah? Enggak dong. Sama seperti kita mau ke Tuhan ya, dari hal yang sederhana. Nah, di sini ya. Kita mau baca sama-sama ya. Yohanes 14 ayat 15. 3, 4. Jika kamu mengasihi aku, ini kata-kata Tuhan sendiri. Jadi kalau kita benar-benar cinta sama Tuhan, kita akan melakukan setiap yang difirmankan oleh Tuhan. Tuhan gak cari yang sempurna kok. Gak ada di sini yang sempurna kan ya. Tuhan mau cari yang benar-benar mau terbuka. Ya. Kasih yang benar itu dimulai dari Tuhan, berpegang pada kebenaran, dan dinyatakan lewat ketaatan. Ya. Simpulannya. Jadi what is love? Ya. What is love? Love itu is not about how much we feel, but how much we reflect God in the way we love. Jadi bukan cuma perasaan kita tadi ya, menurut kamus-kamus tadi ya, itu sebuah perasaan segala macam ya. Tapi menurut firman Tuhan, love itu gak cuma sebuah perasaan, tapi merefleksikan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Cinta itu pilihan, guys ya, cinta itu pilihan. Kalau kita setia dan taat, ya itu bukti cinta kita kepada Tuhan. Ya. Nah, ini ya. Lewat cara kita hidup. Artinya, bukan lagi Tuhan segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau, tapi cari pacar masih beda iman. Tapi masih sering mabuk-mabukan. Tapi masih sering nonton film porno. Bener enggak tuh? Ya. Refleksi diri masing-masing ya. Kita sadar belum sepenuhnya hidup untuk Tuhan. Masih ada area dalam hidup kita yang masih ditahan mungkin ya. Belum dipakai Tuhan sepenuhnya. Tapi tadi ya, Tuhan gak cari yang sempurna. Tuhan mencari hati. Untuk menutup renungan pada malam hari ini, kita mau baca sama-sama. Yohanes 15 ayat 16. 3, 4. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya. Amin? Amin. Jadi kenapa kita harus sungguh-sungguh? Yaitu supaya apa yang kau minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Tapi ingat, kalau misalnya doa kita belum dijawab sama Tuhan, kita gak boleh marah. Kita yakin dan percaya Tuhan akan menyiapkan yang lebih baik. Ya, kita mau berdoa bersama-sama. Aku ajak teman-teman pemusik, boleh naik. Oke, teman-teman kita hari ini udah belajar ya sama-sama ya. Bagaimana Tuhan mengasihi kita. Tadi ya Yohanes 3 ayat 16 ya, cinta yang sempurna. Makanya hari ini kita diingatkan tadi ya beberapa hal. Bagaimana sih kita membalas cintanya Tuhan? Bukan dengan sama-sama di kayu salib, bukan menjadi orang yang sempurna, tapi setia dan taat. Lagu yang akan kita nyanyikan habis ini bukan cuma lagu, tapi juga keputusan. Kita jadikan ini doa, kita jadikan ini jawaban atas kasih Tuhan. Kita ada hari ini semua karena kasih Tuhan. Kita mau sambil berdoa ya, kita mau sambil nyanyikan lagu ini, kita juga bersaat teduh. Kasih Tuhan begitu indah. Apakah selama ini kita mencerminkan kasih Tuhan dalam hidup kita? Kita tanya lagi, kalau kita udah rajin pelayanan, apakah kita masih sering menonjolkan diri kita sendiri atau ingin memuliakan nama Tuhan?
Semua karena kasih Tuhan kita ada hari ini. Bukan karena kuat kita, bukan karena kehebatan kita, tapi karena roh Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Kita mau berdoa ya teman-teman. Bukan karena ku, Kita ada di titik kita sekarang. namun Itu semua karena kebaikan Tuhan. Roh-Mu, Dan kita bawa hati kita, ku bawa hati kita bawa penyembahan kita, supaya kita belajar bahan di setiap langkah kita memuliakan nama Tuhan. makin berkurang, Yesus makin bertambah. Mari kita nyatakan, Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidup. ya Tuhan, Kau mengenal hati kami Tuhan. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang Kita mau naikin pujian ini sekali lagi. selalu. Kita mau benar-benar mengikut Tuhan. Aku ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Inilah doa kami Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Kami bawa hati kami Ku Tuhan. bawa hati Penyembahan kami. penyembahanku, Biarlah Engkau yang semakin ku bertambah semakin dalam hidup kami berkurang, Tuhan. Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Teman-teman, kita udah nyanyiin lagu ini ya. Mengikut Yesus. Pada malam hari ini, aku mau tantang kita semua. Kita mau benar-benar mengikut Tuhan. Kita mau mengikut Tuhan Yesus. Kita mau tunjukkan memang mengikut Tuhan Yesus itu benar-benar kesukaan kita. Kita belajar untuk melepaskan kehendak kita tapi mengikuti kehendak Tuhan. Dan
Yesus, biarlah itu jadi kekuatan hidup kita sebagai anak Tuhan. Karena kita ada hari ini sekarang karena anugerah Tuhan. Coba kita tanya ya sama diri kita. Boleh angkat tangan, gak usah tengok kiri kanan. Siapa yang hari ini masih ngerasa aku gak benar-benar melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Aku masih salah dalam mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Aku masih lebih mengikuti keinginan duniawi dibanding diri aku sendiri. Boleh angkat tangan. Aku masih sering terjerat hal-hal yang ngebuat aku jatuh dalam dosa. Aku masih sering melakukan hal yang membuat Tuhan sedih. Boleh angkat tangan. Aku juga masih sering terikat kepada hal-hal yang jahat daripada mendengarkan Tuhan. Aku masih sering mendengarkan teman dibandingkan orang tua. Aku masih lebih sering mendengarkan teman dibandingkan mendengarkan Tuhan. Atau mungkin selama ini kita pelayanan setiap minggu ke gereja, tapi gak ada buahnya. Boleh angkat tangan. Sekarang teman-teman yang angkat tangan boleh pegang dada, tangan di dada ya. Kita mau doa sama-sama. Tuhan Yesus, ini kami ya Tuhan. Kami yang mengaku di hadapan-Mu. Kami masih jauh dari kata sempurna. Kami masih sering mengikuti keinginan duniawi dibanding mengikuti firman-Mu. Tapi kami mau ya Tuhan membuka hidup kami agar dipakai oleh-Mu. Bantu kami ya Roh Kudus, agar kami bisa menjadi anak Tuhan yang bertumbuh, agar kami bisa menjadi anak Tuhan yang taat, agar kami bisa menjadi anak Tuhan yang bisa menyebarkan kasih-Mu kepada orang-orang di sekitar kami. Kami mau dibentuk ya Tuhan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk ya Tuhan, ini anak-anak-Mu ya Tuhan. Pakai kami Tuhan, kami mengikut Engkau karena kami percaya Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Ampuni kami ya Tuhan apabila kami masih sering mengikuti diri kami Tuhan. Kami mau berubah. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya. Saya minta dengan hormat Pendeta Hervin untuk dapat menutup renungan pada malam hari ini. Berkenan selalu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk cinta kasih-Mu yang luar biasa. Engkau mengajarkan kasih yang murni di hadapan kami. Dan kami belajar hari ini. Terima kasih untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan. Engkau memberkati, Engkau mengurapinya. Dan kami dibuat mengerti dan lebih mengerti. Bahwa ada cinta kasih yang murni. Cinta kasih yang luar biasa. Itu cinta kami kepada Tuhan, namun lebih daripada itu.
cinta-Mu ya Tuhan yang luar biasa buat kami. Sehingga kami dapat mencintai dan mengasihi sesama kami. Entah itu teman kami, entah itu keluarga kami, ataupun seseorang yang kami kasihi. Namun sebelum itu, ajarlah kami untuk mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Biarlah semuanya menjadi kehendak-Mu, terjadilah. Dan setiap kami yang sudah ambil keputusan, Engkau mendengarkan seruan hati kami. Yang sudah menaruh tangan di dada, mengangkat tangan. Berkatilah mereka yang mungkin tidak sempat, atau masih malu, atau masih berpikir. Namun Engkau tahu pergumulan mereka. Mereka punya hati, karena mereka adalah anak-anak pilihan-Mu. Engkau telah memilih mereka. Engkau memilih mereka untuk mengasihi mereka. Dan Engkau mengasihi mereka. Sehingga mereka menjadi orang-orang pilihan di kehidupan nyata ini. Di kehidupan di dunia ini. Mereka akan menjadi berhasil. Oleh karena Engkau yang telah memilih. Dan biarlah mereka juga menghargai pilihan itu. Diberkatilah kami semua. Diberkatilah anak-anak muda. Kedua gereja. Harapan gereja, harapan bangsa, harapan keluarga, harapan sahabat dan teman. Terlebih harapan daripada Engkau ya Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Dipersilakan duduk teman-teman. Terima kasih pada Pak Pendeta Hervin atas doanya. Nah, sekarang kita udah lebih paham Kak. Iya. Cinta yang Cinta sesungguhnya itu apa? Iya. Kita harus cinta dulu sama Tuhan. Tuhan. Ya. Baru mencintai Baru mencintai sesama. sesama kita. Oke. Kita akan memberikan sedikit persembahan. Namun sebelumnya Kami mau panggil untuk Angel dan Alex untuk membantu dalam mengedarkan persembahan. Ya. Mari kita berdoa sebelum memberikan persembahan. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas segala kesempatan yang Engkau telah berikan kepada kami. Sebab siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga kami boleh memberikan persembahan secara sukarela. Inilah tanda cinta kami ya Tuhan, tidak seberapa, namun kiranya Engkau memberkati persembahan ini untuk membangun gereja ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari semua kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyi bersukacita. Mari kita pujikan lagu ini dari awal. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Kita bertepuk tangan. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat
sangat besar bagiku. Yang percaya katakan aku diberkati. Aku Diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. aku diberkati. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sekali lagi, sebab Allah sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku Diberkati, Mari kita tepuk tangan. aku dilimpahi Karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan mendengar persembahan pujian. Hah? Enggak ada ya? Persembahan pujian tidak ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita mau tetap berdiri ya teman-teman. Kita mau menyanyikan satu lagu penutup. Ini lagu yang sukacita. Ya, jadi kita boleh bersukacita. Kita ekspresikan rasa cinta kita kepada Tuhan. Tadi kita udah mendengar tentang cinta itu apa gitu ya. Mari kita mau ekspresikan hati kita, nggak usah ngeliat kanan kiri ya. Malu takutnya kalau ngangkat tangan teh takut diliatin, nggak usah. Kita ekspresikan yang ada di dalam diri kita. Kalau mau angkat tangan, angkat tangan. Kalau ada yang mau menari, silakan menari. Tepuk tangan, boleh gitu ya. Mari kita mau menyanyikan Allah Sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Siapa yang terberkati angkat tangannya boleh? Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan
sediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Katakan Allah sanggup. Allah Dulu. Sekali lagi katakan Allah sanggup. Allah Mari kita aminkan kembali Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu sekarang. sekarang dan Dulu, selamanya. sekarang, dan selamanya. Dulu, Sekali sekarang, lagi kita dan aminkan selamanya. dulu sekarang dan Dulu, selamanya. sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Beri kemuliaan hanya untuk Yesus Kristus. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Wah, sudah panas? Sudah lebih panas dari yang tadi? Atau masih ada yang kedinginan? Yang terberkati boleh angkat tangan sekali lagi. Amin. Ya, kita bisa tahu bahwa cinta itu tidak hanya datang dari orang ya, tapi terlebih dahulu kita mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Jangan juga cinta uang, apalagi bucin, budak cinta. Cinta ya, Kak. Betul. Kita mau tutup rangkaian ibadah kita pada malam hari ini. Saya mengundang Bapak Pendeta Hosea. Menutup kita dalam doa berkat. Ya, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akhiri dengan doa berkat persekutuan malam hari ini. Kemuliaan hormat bagi Allah yang maha tinggi. Terimalah Tuhan sukacita dan syukur kami. Dan biarlah semua yang sudah kami perbuat memberkati kami, menguatkan kami, dan kami semakin kuat dalam mengiring Engkau. Berkati semua kaum muda dengan segala rancangannya, cita-citanya, dan bisa melewati setiap pergumulannya. Kami mohonkan berkat-Mu turun bagi kami, dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, menyertai dan memberkati kami. Kita aminkan dengan doa Yabes bersama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya
lagi doa ini dengan sungguh-sungguh. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa. Kita katakan sekali lagi, sehingga kesakitan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dipersilakan duduk kembali. Ya, persekutuan kita pada malam hari ini sudah selesai. Silakan bisa keluar melalui pintu belakang dan mungkin bersalam-salaman ya. Bersalam-salaman satu dengan yang lain. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Kenapa? Come on now. Apa? Foto bersama ya? Foto bersama bersama? dulu, boleh. Lewat sini aja ya kali ya, biar enggak biar enggak buat formasi lagi. Sebelum kita keluar kita mau foto dulu. Boleh yang di belakang boleh join dulu duduk di belakang aja. Nah, mau musiknya? Musik. Turun, ya turun. Oh, turun. Kita mau foto dulu, setelah berfoto kita boleh salam-salaman dan keluar lewat pintu belakang. Silakan yang berfoto boleh ke depan dan kita turun ya. Take a good long It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. Baptis Indonesia mengucapkan Happy Valentine. Ayo, apa? Cimahi, nanti GB Cimahi dulu ngomong, nanti baru GB Anugerah, barulah pulang. God love us ya, nanti GB Cimahi ngomong dulu. God love us. Aku bilang 1, 2, 3, baru bareng God love us. Oke? Siap. Siap. 1, 2, 3.
pengumuman